Halo anak-anak, hari ini kita kembali lagi membahas soal pembahasan Olimpiade IPA. Nah, yang pertama kita akan bahas soal nomor 81. Paparan sinar matahari akan menyebabkan stomata pada daun menjadi. Nah, sinar matahari itu bisa merangsang penguapan pada daun ya. Dimana ketika ada matahari, nanti di dalam daun itu ada namanya stomata ya. Stomata itu disebut juga dengan mulut daun. Biasanya ada di permukaan atas dan bawah daun. Nah, stomata ini terletak di bagian epidermis daun, di mana ketika ada cahaya matahari, otomatis stomata akan terbuka. Gunanya untuk melakukan penguapan atau untuk menangkap karbon dioksida di udara untuk fotosintesis. Jadi ini gambar stomata ketika tertutup dan stomata ketika terbuka. Jadi ketika stomata terbuka, itu tujuannya untuk melakukan penguapan, namanya transpirasi, atau untuk menarik karbon dioksida untuk fotosintesis. Nah, di sini ada catatan sedikit. Tanaman normal biasanya stomata terbuka pada siang hari, sedangkan pada malam hari dia tertutup. Tetapi pada tanaman sukulenta adalah tanaman yang hidup di tempat yang sangat panas ya. Misalnya kaktus. Atau disebut juga dengan tanaman CAM, Crucellan Acid Metabolism. Di mana dia kebalik ya, malah siang hari menutup stomata, sedangkan malam hari membuka stomata. Tujuannya apa? Karena habitat dari kaktus itu sendiri berada di tempat yang panas. Jadi kalau dia siang hari membuka stomata, dia akan banyak kehilangan air ya. Jadi kebalik nanti, proses fotosintesisnya itu pada malam hari. Sedangkan pada siang hari itu pembentukan glukosa ya. Jadi stomatanya tertutup. Jadi jawabannya nomor 81 adalah stomata akan terbuka ketika kena sinar matahari. Soal nomor 82, anemokori adalah proses pemencaran biji-biji tanaman dengan bantuan angin. Jadi proses pemencaran biji-biji itu dibagi menjadi beberapa, ada dibantu oleh angin namanya anemokori. Dibantu oleh air namanya hidrokori, dibantu oleh hewan namanya zookori, dan dibantu oleh manusia namanya antropokori. Nah, untuk pembagian zookori dibantu oleh hewan itu ada beberapa istilah. Pertama, chiropterokori. Ini dibantu oleh kelelawar. Ornithokori dibantu oleh burung. Entomokori dibantu oleh serangga. Dan mamukori dibantu oleh mamalia. Nomor 83, otak besar bagian belakang, yaitu lobus occipitalis, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Kalau kita amati gambar otak, jadi cerebrum itu artinya otak besar. Jadi cerebrum itu artinya otak besar. Nah, bagian cerebrum ada lobus frontalis untuk berpikir, kemudian lobus parietalis untuk koordinasi suhu tubuh, lobus occipitalis untuk pusat penglihatan, dan lobus temporalis, pusat pendengaran. Sedangkan yang bagian kecil ini berwarna biru adalah otak kecil atau disebut dengan cerebellum. Jadi otak kecil ini fungsinya sebagai menjaga keseimbangan koordinasi gerak tubuh. Makanya kalau bagian ini dipukul, kita bisa terhuyung pingsan ya. Oke, nomor 84. Minum air sebanyak-banyaknya dan sedikit mengeluarkan urin merupakan adaptasi yang dilakukan ikan yang hidup di air laut. Jadi ini dua gambar ikan yang hidup di habitat berbeda. Yang ini gambar hidup di air tawar, yang ini ikan yang hidup di air laut. Adaptasi ikan yang hidup di air tawar adalah dia minumnya sedikit ya. Jadi air masuk secara osmosis sedikit. Tetapi urin yang dihasilkan banyak ya. Oke, kemudian dia menyerap garam lewat insang. Sedangkan ikan air laut
itu kebalikan. Dia malah minum sebanyak-banyaknya ya. Tetapi urinnya sedikit. Dan dia mengeluarkan garam melalui insang. Nah, apa bedanya? Jadi kalau ikan air tawar, karena hidupnya di air yang tawar, jadi dia menyerap garam dari lingkungan. Sedangkan ikan di air laut, karena hidupnya di air laut, jadi dia tidak perlu menyerap garam, melainkan dia membuang garam yang berlebih dalam tubuh ya. Nah, jadi itu perbedaan adaptasi dari ikan air tawar dan ikan air laut. Selanjutnya nomor 85, tumbuhan memiliki biomasa terbesar sehingga bertindak sebagai produsen. Dengan demikian, posisi tumbuhan pada piramida makanan adalah di bagian Oke, jadi tumbuhan itu memiliki biomasa terbesar, artinya jumlahnya paling banyak di antara tingkatan rantai makanan lainnya ya. Jadi kalau digambarkan, ini gambar piramida makanan. Jadi benar-benar berbentuk piramida. Ciri-ciri piramida bagaimana? Bagian bawahnya itu lebih besar dibandingkan bagian atasnya. Di mana tumbuhan itu menempati tingkatan yang paling bawah ya. Paling bawah atau paling dasar. Di mana nanti jumlahnya paling banyak dibandingkan konsumen. Misalnya, dalam areal sawah itu ada 1000 padi. Sedangkan belalang, tikus itu hanya ada 10 atau 11 ya. Sedangkan nanti ularnya ada 1 mungkin ya. Nah, itu adalah tingkatan dalam piramida makanan. Nah, di sini tumbuhan produsen menempati tropik pertama. Sedangkan konsumen 1 menempati tropik kedua, konsumen kedua menempati tropik ketiga, dan konsumen ketiga menempati tropik keempat. Sehingga tumbuhan itu berada di paling bawah atau paling pertama ya, atau di tingkatan tropik pertama. Selanjutnya nomor 86, konsumen tidak mampu menghasilkan makanan, sehingga disebut juga organisme ya heterotrof ya. Heterotrof itu adalah organisme yang nggak bisa berfotosintesis. Misalnya hewan dan manusia ya. Jadi kita nanti nyari makanan itu dari yang sudah tersedia. Sedangkan tumbuhan itu bisa berfotosintesis. Dia namanya autotrof. Nomor 87, petani sering melakukan pergiliran tanaman dengan menanam palawija, misalnya kedelai. Hal tersebut dilakukan karena pada akar kedelai terdapat bakteri Rhizobium. Simbiosis antara Rhizobium dengan kedelai akan menyebabkan tanah menjadi subur karena ada bakteri Rhizobium. Mampu menampat unsur apa dari udara. Oke. Jadi unsur nitrogen namanya ya. Di mana kalau kita amati pada akar kedelai atau akar kacang-kacangan itu banyak terdapat bintil akar ya. Jadi ini namanya bintil akar. Oke, jadi ini namanya bintil akar. Kalau diperbesar di dalam bintil akar ini itu terdapat banyak bakteri ya. Oke, kalau kita perbesar ini. Jadi ada banyak bakteri Rhizobium namanya. Nah, bakteri Rhizobium ini punya kemampuan mampu dia mengikat nitrogen bebas yang ada di udara ya. Sehingga kalau ini disebut juga dengan pupuk alami. Makanya habis menanam padi ditanamin kacang-kacangan ya, misalnya kacang tanah atau kedelai. Itu gunanya untuk apa? Pergiliran tanah ya. Jadi tanah itu nanti dapat pupuk ya. Pupuk alami yang banyak mengandung nitrogen. Oke, selanjutnya nomor 88, lapisan kambium yang mengelilingi kayu harus dihilangkan pada saat mencangkok. Hal ini harus dilakukan sebab jika tidak bersih akan terbentuk ya kulit kayu kembali. Jadi anak-anak ketika mencangkok itu harus pada tanaman dikotil ya, di mana nanti kulit kayu sampai kambiumnya itu dihilangkan. Yang masih tersisa adalah jaringan silem ya. Kenapa silem masih tersisa? Karena air diangkut oleh silem menuju ke daun ya. Dari daun nanti terjadi fotosintesis. Sari makanan diangkut oleh floem. Nah, ternyata di sini nggak ada floem ya. Akhirnya sari makanan berkumpul di daerah ini. Jadi karena nggak ada floem, sudah dihilangkan, sari makanan berkumpul di sini,
akhirnya bagian ini tumbuh akar ya. Jadi dia nanti tumbuh akar di sini banyak ya. Oke, itu alasannya. Kalau misalnya bagian floemnya nggak dihilangkan, nanti akan terbentuk kulit kembali. Jadi itu penjelasannya. Nanti pada saat mencangkok, silem saja yang tersisa. Jadi silem aja yang tersisa, kulit kayu dihilangkan agar kulit tidak terbentuk kembali. Bila kulit terbentuk kembali, maka akar tidak akan dapat terbentuk ya. Nomor 89, kotoran kelelawar atau burung-burung laut yang dikumpulkan dari goa-goa tempat populasi hewan tersebut tinggal dan berkembang biak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk karena kaya akan unsur ya fosfor dan nitrogen. Pupuk ini sering disebut dengan pupuk ya guano ya. Anak-anak udah benar semua. Jadi ini gambar dari pupuk guano. Pupuk ini berasal dari kotoran kelelawar dan burung laut ya, misalnya burung pelikan ya yang hidup di goa dan lain sebagainya. Nomor 90, bagian utama yang terdapat pada daun yang berperan mengubah energi matahari menjadi energi kimia adalah, nah ini jawabannya kloroplas ya, atau plastida, bukan klorofil. Kalau klorofil itu zat hijau pada daun ya, sedangkan yang berperan mengubah energi matahari menjadi energi kimia adalah kloroplas atau plastida. Jadi nanti energi dari matahari itu ditangkap oleh kloroplas yang ada pada daun ya. Nah, nanti kalau CO2 masuk, jadilah gula ya. Kalau air yang masuk, jadilah oksigen. Jadi intinya proses fotosintesis itu karbon dioksida dan uap air yang diperlukan. Hasilnya glukosa dan oksigen. Ini lambang dari glukosa ya. C6H12O6. Jadi, karbon dioksida difiksasi oleh kloroplas daun menjadi glukosa. Itu adalah makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Makanya disebut dengan autotrof. Sedangkan uap air yang masuk ke dalam tanah itu diubah oleh kloroplas menjadi oksigen yang kita hirup ya. Jadi kita sangat memerlukan tanaman. Selain dia menghasilkan oksigen, dia juga menghasilkan glukosa ya. Nomor 91, dua ekor semut A dan B bergerak berhadapan, masing-masing dengan kecepatan konstan, 4 cm per detik dan 2 cm per detik. Posisi kedua semut tersebut mula-mula terpisah sejauh 36 cm. Jika kedua semut tersebut bergerak lurus secara bersamaan, maka mereka akan berpapasan setelah bergerak selama. Ini rumus dari hubungan jarak, kecepatan, dan waktu ya. Jadi J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Jokowi ya, ingat aja Jokowi. Jika ditanya jarak, berarti kecepatan dikali waktu. J sama dengan K kali W. Kalau ditanya kecepatan, berarti J dibagi W. Kalau tanya waktu, berarti J dibagi K ya. Atau bahasa Inggrisnya ada juga. SVT ya, jadi jarak itu S. Kecepatan V, waktu itu T ya. Misalnya jarak tuh berapa? Jadi S itu berapa ya? V kali T sama ya. S sama dengan V kali T atau J sama dengan K kali W. Ini cuma beda bahasa aja. Sehingga kalau kita cari, diketahui kecepatan, kan ada dua di sini ya, dua ekor semut A dan B. Kecepatan A 4 cm per detik. Kecepatan semut B 2 cm per detik. Nah, di sini jaraknya terpisahnya 36 cm ya. Ditanya apa? Jadi berpapasan. Kalau berpapasan tuh waktu ya. Selama berapa detik gitu ya ditanya di sini. Sehingga ditanya W. W itu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jadi W itu jarak dibagi kecepatan ya. Jadi J karena kecepatannya 2 ditambah ya. Jadi 36 per 4 tambah 2. 36 bagi 6 berapa? Ya, 6 ya. Jadi jawabannya 6 cm per detik. 6 cm per second ya. Nanti Ibu akan buatkan khusus soal tentang hubungan jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi anak-anak bisa mempelajari banyak contoh soal yang ada ya.
Lanjut nomor 92. Sebuah tabung ukur digunakan untuk mengukur volume zat cair. Oke, di sini ada dua tabung ukur ya. Di sini anggap ini tabung A ya. Ini ada tabung A. Ini tabung B. Kalau kita amati tabung A itu volume airnya ini 50 mendekati 75 meter kubik ya. M3 ya, sentimeter kubik. Oke, sentimeter kubik. Kemudian kalau yang volume tabung B itu karena ditambah batu jadinya 125 cm kubik ya. Jadi sebelumnya 75. Kemudian ditambah batu jadi 125. Nah, ditanya berapa volume batu tersebut? Oke, langsung aja. Diketahui tabung A ya 75 cm kubik. Tabung B 125 cm kubik. Volume batu ya udah B dikurang A ya. 125 kurang 75 jadinya 50 cm kubik. Jadi jawabannya ini. Oke, jadi sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pengimbasan atau pembahasan soal lainnya.